Masih menggeliat kasus judi online tidak hanya menawarkan, tapi ini juga menawarkan pekerjaannya. Sudah ada Mbak Fikra di sini yang merupakan salah satu orang yang mungkin sempat ditawari untuk bekerja di Kamboja untuk menjadi telemarketing judi online, betul ya? Betul. Mungkin pertanyaan-pertanyaannya begini, kenapa bisa tahu itu ditawari untuk kerja menjadi telemarketing judi online? Iya, jadi sebelum interview kan saya background checking perusahaannya. Kemudian sebetulnya saya sudah curiga dari awal, cuma pada saat itu posisi saya memang kan sedang mencari pekerjaan ya, Mbak. Lalu saya memutuskan untuk tetap mengikuti proses interviewnya. Kemudian barulah si ibu HR ini, si recruiter, dia bilang sebagai telesales marketing yang nantinya akan ditempatkan di Kamboja, gitu. Oke. Tapi waktu itu ditawarkan pekerjaannya sebagai telesales atau telemarketing. Iya betul. Dihubunginya lewat apa? Lewat via online ya, Google Meet dan via WhatsApp waktu itu, gitu. Oke, sudah ada komunikasi seperti apa yang terjalin dengan perekrut? Oke, kalau untuk di WhatsApp seperti biasa ya hanya untuk jadwal terkait interviewnya. Kemudian setelah proses interviewnya itu dalam obrolan tersebut dia menyebutkan bahwa nanti kita akan terima bersih. Jadi kita nanti akan menerima visa dan paspor. Kemudian nanti kita akan dijemput sama orang kantor mereka. Kemudian nanti kita akan diterbangkan di Phnom Penh yang dimana nanti itu menjadi transit kita dan dikasih uang pegangan. Kemudian nanti akan dilanjutkan perjalanan ke Kamboja. Seperti itu. Semudah itu ya, prosedur Betul. kerjanya instan. Kalau kita tahu memang pemerintah ini sudah mengatakan bahwa banyak sekali TPPO yang menjurus di Kamboja. Tapi mungkin ini bisa dijelaskan lebih lanjut mengenai perusahaannya sendiri. Seperti apa yang kemudian dia deskripsikan mengenai perusahaannya? Sudah akan dilakukan background check? Oke, iya. Sebelumnya kalau untuk perusahaannya, kan saya meng-apply pekerjaan tersebut di salah satu job portal. Kemudian deskripsi perusahaannya ialah sebagai IT Solutions. Di mana pada saat itu saya berpikir IT Solution adalah berupa IT infrastruktur ataupun security gitu Kak. Lalu kemudian ketika interview si perekrut ini menginfokan bahwa perusahaannya bergerak di bidang IT tapi di gaming online atau biasa mereka sebut betting online. Betting online. Mengarah ke bisa jadi ke judi online juga ya? Betul. Kalau misalkan masyarakat bisa cari di internet, itu betting online memang banyakkan hasil pencariannya adalah judi online. Oke. Gitu. Tapi selain melakukan background checking kepada perusahaannya juga yang ternyata memang informasinya minim sekali atau bahkan nggak ada sama sekali kan, itu sempat ngecek juga nggak sih ke admin yang memang sempat mengontak Mbak Fikra juga? Oke, jadi admin yang mengontak saya itu adalah perekrut tersebut yang melakukan interview saya langsung jadinya. Saya sempat cek background checking dari perekrut itu, tapi tidak ditemukan data yang detail. Jadi saya hanya menemukan di salah satu sosial media, tetapi dia menggunakan foto dari salah satu artis di Thailand lah intinya gitu. Sudah melakukan interview secara langsung tatap muka? Belum. Iya, jadi untuk interview tatap muka ini pada saat proses interview saya meminta agar bagaimana jika kita on cam biar kita sama-sama tahu sebenarnya itu tujuan saya biar saya merasa secure gitu kan. Nah, lalu si perekrut ini menginfokan bahwa tidak bisa. Saya ini adalah SOP dari perusahaan, mungkin langsung ketemu aja gitu. Oke. Dan waktu itu sempat ditawarkan untuk terbang ke Kamboja, dapat privilege-nya? Ya, dapat privilege yang tadi saya sebutkan, visa dan paspor sudah disediakan, kemudian nanti dijemput dan kemudian dijemput dan diberikan tempat tinggal atau mes yang layak, dan menyebutkan juga perekrutnya kita akan menggunakan maskapai yang baik lah intinya. Job desk-nya sendiri, job description-nya seperti apa yang dijabarkan? Job deskripsi yang dijabarkan dari perekrut itu adalah kita mencari calon customer hanya melalui telepon dan sosial media pada saat itu, dengan iming-iming mendapatkan gaji yang cukup tinggi. Iya, jadi memang dia hanya bilang
di mana lagi untuk dapat gaji yang sekian besar, tetapi kita hanya bekerja melalui telepon dan sosial media. Berapa sih dapat tawaran gajinya? Ya, waktu itu saya ditawarin di boleh disebut angka ya? Boleh. Oke. Di angka 7,7 sekian. 7,7. Sudah dapat mes, tempat tinggal, Betul. terus kemudian di-provide semua transportasi sampai Kamboja, bahkan dijemput juga katanya. Pernah tanya nggak kenapa harus di Kamboja kalau hanya melakukan telemarketing seperti itu? Iya, kebetulan saya pernah tanya, karena kan sebelumnya saya juga pernah jadi telesales ya. Jadi pada saat itu saya tanya apakah bisa bekerja secara daring atau misalkan yang biasa kita sebut WFH saat ini. Kemudian karena sebelumnya itu bisa kita lakukan dengan WFH aja dan sudah ada sistem monitoring biasanya gitu. Nah, saya tanyakan kepada recruiter bahwa tidak bisa karena beralasan ada SPV atau supervisor di sana yang memang kita harus bertemu tatap muka gitu. Oke. Nah, kamu mulai merasa kalau ini aneh nih perusahaannya nih sampai akhirnya sempat tanya-tanya juga background checking semuanya dan merasa kalau ini perusahaan judi online tuh gimana sih kecurigaan kamu? Oke, jadi untuk kecurigaan ini adalah perusahaan judi online adalah salah satunya dia menyebutkan gaming online atau betting online yang dimana memang betting online tersebut adalah pengertiannya memang judi online gitu kan. Dan kemudian Kamboja, recruiter menyebutkan Kamboja di mana saat ini memang isu-isu terkait Kamboja sendiri kan memang hype terkait judi online ya. Jadi itu cukup membuat saya curiga terhadap recruiter tersebut. Pernah tanya nggak langsung ke orangnya, apakah ini memang perusahaan judi online? Ya, kebetulan saya belum bertanya karena jujur saya sendiri juga masih berusaha mencari tahu lebih dalam dari recruiter tersebut gitu kan. Oke, sempat minta website juga nggak soal perusahaan ini atau profile lah, company profile? Iya, kalau untuk company profile itu saya sudah minta. Jadi saya bilang apakah saya bisa dikirimkan company profile atau informasi sosial media dari perusahaan ibu gitu untuk saya pelajari lebih lanjut. Tetapi dari recruiter tersebut dia bilang kalau kami tidak pernah show atau memberitahukan perusahaan kami di sosial media ataupun dan juga kami juga tidak memiliki link website dari perusahaan sendiri. Padahal tadi bilangnya perusahaan game. Betul. Dan dia mendeklarasikan adalah perusahaan gaming terbesar se-Asia. Se-Asia, oke. Ini base-nya berarti di Kamboja, dia mengatakan seperti itu? Betul. Oke, ketika sudah ditawari seperti itu, kemudian tadi juga tidak mau bertemu secara daring, artinya tidak mau face to face begitu ya, betul. hanya mau bertemu secara langsung begitu ya. Apa yang kamu pikirkan mengenai hal ini? Apakah kamu juga bertanya kepada pihak lain mengenai perusahaan ini? Apakah memang ini benar-benar perusahaan yang game online kah, atau ini betting online tadi alias judi online? Judi online. Ya, oke. Jadi untuk saya memvalidasi kembali ya, pada saat itu saya sedang berkomunikasi dengan teman saya di waktu yang bersamaan pada saat prosesi interview dan karena saya sudah mulai curiga dan saya juga minta tolong nih ke teman saya untuk minta tolong untuk carikan perusahaan ini gitu. Apakah ini memang perusahaan betul atau perusahaan yang biasanya kita bilang bodong ya gitu. Nah, jadi dari informasi teman yang saya dapat itu memang betul dari judi online dan ditambah kebetulan pada saat itu saya melakukan rekaman dari beberapa part interview saya dan memang recruiter itu menyebutkan betting online dan Kamboja. Oke. Kalau tadi ya Vena dan juga pemirsa kita kan sama-sama lihat di belakang tadi Mbak Fikra sempat mendapatkan telepon dari rekrut ya itu. Sampai sekarang masih dikejar-kejar ya Mbak? Betul. Jadi tadi malam rekrut tersebut masih chat ke saya bertanya apakah bersedia atau tidak, gimana kelanjutannya. Tetapi saya masih mau nih mencari tahu apakah bagaimana boleh nggak dikirimkan company profile ke saya gitu. Cuma belum, jadi tidak dibalas. Jadi sampai tadi di belakang rekrut tersebut langsung menelpon saya untuk membujuk saya atau terkesan buru-buru ya untuk saya mengiyakan gitu. Apa yang tadi disampaikan? Jadi yang tadi disampaikan adalah bos kami menunggu konfirmasi secepatnya karena ini sudah karena berlakunya visa, kalau tidak salah saya ingat berlakunya visa hanya 3 hari kerja. Jadi saya harus menginformasikan segera untuk apakah mau join atau enggak gitu. Oke, dan seintens itu
terus-menerus mengontak Mbak Fikra? Iya, sampai hari ini. Baik, kalau gitu Mbak Fikra, mungkin ini yang bisa dipetik pelajarannya adalah mungkin kita harus profiling perusahaannya Harus seperti background apa, checking background juga. checkingnya seperti Harus apa, hati-hati. agar lebih hati-hati. Mungkin bertanya kepada kawan juga tidak ada salahnya mengenai profil ini yang sudah mengerti ya, lebih mengerti. Betul. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Terima Mbak kasih. Fikra. Dan mudah-mudahan pemirsa TV One yang menyaksikan juga harus lebih hati-hati ke depannya pada saat mencari lowongan kerja, mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, harus dilakukan background checking lebih Dengan dalam. sistem yang mudah juga ya. Padahal kalau misalnya keluar negeri, apalagi bekerja itu membutuhkan sistem yang panjang ya dan juga ketat. Oke. Baik. Dan pemirsa, usai jeda apa kabar Indonesia Siang masih akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.